Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Mari kita mulai kajian kita, tema baru al-khalwatu al-khalwah. Kita berbicara di pagi ini tentang al-khalwah. Adalah khalwat. Artinya mengasingkan diri, memusatkan diri kita, fokus diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan dunia. Barangkali di sini masuk kamar 3 hari, 7 hari, 41 hari. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalwat di gua, kita tidak perlu, kita cukup di kamar. Namun untuk khalwat harus kita dibimbing melalui petunjuk-petunjuk khusus dari murabbi, dari guru kita. Jadi kalau kita belajar ilmu thariqat, belajar ilmu hakikat, itu harus memasuki khalwat dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kita bukan hanya sekedar memiliki keilmuan, tetapi juga ada latihan-latihan riyadhah yang kita lakukan dalam khalwat itu. Dan kita selama khalwat tidak berbuat dosa. Dan kita harus berusaha mengendalikan nafsu kita. Mari kita lanjutkan. Man aradal manazilata illa bil khalwati. Wa qala sahibul burdati pansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min ajami. Man aradal manazilata, barang siapa yang hendak punya keinginan mendapatkan kedudukan, mendapatkan makam, tentu berat. Tetapi melalui sebuah usaha-usaha, latihan-latihan, kita akan mendapatkan makam kedudukan. Allah akan mengasih kedudukan. Tetapi walaupun kita tidak mendapat makam kedudukan, derajat di sisi Allah, tidak mengapa. Karena pada hakikatnya bukan kitalah yang melakukan, namun semuanya yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beramal dan beribadah adalah Nur Muhammad. Illa bil khalwati, kecuali dengan jalan khalwat. Harus kita melalui sebuah khalwat. Guru-guru kita juga selalu khalwat. Mulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Saman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Guru kita juga Abah Guru Sakumpul selalu melalui khalwat-khalwat. Guru kita juga Syekh Abdul Syukur Tolok Tiram Al-Banjari selalu khalwat-khalwat. Karena khalwat inilah untuk dalam rangka mengendalikan nafsu. Di dalam diri manusia itu ada 3 nafsu. Ada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Maka kita bagaimana untuk menundukkan, mengendalikan nafsu amarah yang selalu berbuat dosa kerjanya. Jadi kita harus melalui sebuah khalwat. Wa qala sahibul burdah, dan berkata sahibul burdah, pengarang Buddha, Imam Busairi, dia seorang waliullah. Pansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin, maka hubungkanlah kepada dirinya. Maksudnya hubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta min syarafin, jika kita menginginkan kemuliaan. Harus kita meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Kita rasakan, termasuk juga pandangan kita, musyahadah kita dengan akal, dengan hati. Yang ada itu hanya Nur Muhammad musyahadah kita. Kita pandang ke alam juga, alam semesta itu juga kita nisbahkan adalah Nur Muhammad. Ini kita sudah duduk di Nur Muhammad. Makam kita sudah di Nur Muhammad. Artinya sudah fana di Nur Muhammad. Musyahadah kita, pandangan kita hanya Nur Muhammad. Keyakinan kita adalah Nur Muhammad. Jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Harus yakin.
Kalau kita beramal hanya mengandalkan pahala, 1 dibalas 10. Namun apakah terhubung dengan Allah? Ini kan meragukan. Bisa saja secara syariat kita beramal, tapi secara batin tidak beramal. Batin kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin. Ada sifat ujub, rasa bangga pada saat beramal. Ada sifat ria, mengharapkan popularitas, sanjungan. Ada juga sifat takabur. Terkadang ada hasad, dengki di dalam diri kita ini. Dengki kepada seseorang, dengki kepada teman kita, dengki kepada saudara-saudara kita. Maka kalau Nur Muhammad ya, yang beramal, insya Allah tidak ada perasaan bangga. Kalau kita sudah meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad, tidak ada sedikit pun rasa dengki, rasa hasad. Nah, disinilah timbul rasa keikhlasan. Pansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin. Maka hubungkanlah kepada dirinya, kepada bagaimana agar diri kita ini terhubung. Hubungkan kepada dirinya siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhubung diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma syi'ta min syarafin. Bisa melalui membaca salawat, melalui amaliyah ibadah syariat, melalui amaliyah hakikat. Kalau hakikat artinya meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammadlah yang beramal, Nur Muhammadlah yang beribadah. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min ajami. Dan hubungkan kepada kekuasaan, kepada kedudukannya, ma syi'ta min ajami. Jika kamu menginginkan keagungan, tentu kita menginginkan keagungan. Kita berusaha untuk mendapatkan keagungan. Namun melalui usaha-usaha yang kita lakukan, melalui sebuah usaha khalwat. Tanpa khalwat tidak mungkin. Paling tidak riyadhah. Kita harus melakukan istighraq, artinya latihan. Ya, tutup mulut, pajamkan mata, kemudian tarik napas, pusatkan diri kepada Allah. Walau 1/4 jam setiap malam. Kita riyadhah, pusatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam rangka kalau kita istighraq, maka harus kita tinggalkan urusan dunia dulu. Jadi jangan sampai mengingat urusan dunia. Dunia ini kita tinggalkan dulu. Harus diri kita terpusat dengan Allah. Bagaimana diri kita terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah. Kalau kita mau dekat dengan Allah, maka harus umpat Nur Muhammad. Jadi harus ikut Nur Muhammad. Karena Nur Muhammadlah yang paling dekat. Tidak ada lagi yang paling dekat selain Nur Muhammad. Nah, di dalam surah Al-Waqiah itu dijelaskan, was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang terdahulu dan terdahulu, siapa orang yang terdahulu? Orang yang terdahulu masuk Islam, as-sabiqun as-sabiqun. Para sahabat istri Rasulullah itu yang terdahulu masuk Islam. Mereka itu ulaikal muqarrabun, orang-orang yang hampir dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita mau dekat, harus kita meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Kita rasakan jasmani kita dan rohani kita ini kita yakini Nur Muhammad, termasuk juga pandangan. Kita tentu melalui latihan, sebuah latihan musyahadah, pandang dengan hati bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Pandang dengan akal, pandang ke alam semesta juga adalah Nur Muhammad. Jadi harus kita berusaha memasrahkan Nur Muhammad. Artinya tidak ada lagi yang kita pandang itu hanya Nur Muhammad saja. Yang kita yakini, kita betul-betul yakin, dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Yani binasabatil jasadi warruhi ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita untuk mendapatkan kemuliaan? Bagaimana kita untuk mendapatkan keagungan? Walaupun kita sudah menghubungkan. Nah, di sini binasabatil jasadi warruh ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghubungkan jasad. Ini jasad yang bisa kita raba dari kepala sampai kaki jasad kita. Warruh dan roh kita ini ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nur Muhammadlah yang pertama kali Allah ciptakan. Nur Muhammadlah yang ada dengan Allah. Artinya wasilah kita Nur Muhammad. Harus kita punya wasilah Nur Muhammad. Disuruh mencari wasilah di dalam Al-Quran itu
Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Nah, al-wasilah ruju'ul mu'min ila aslin nafsi. Wasilah itu kembali orang mukmin ila aslin nafsi, kepada asal diri kita, asal diri kita. Atau al-wasilah ruju'ul mu'min ila man khalaqallahu qablal asya, atau kembali orang mukmin itu, kembalinya orang mukmin itu kepada apa yang pertama kali Allah ciptakan. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Hanya Nur Muhammad saja. Demikian. Wa qala Sayyidi Ibrahimul Jaili rahimahullah, dan berkata Sayyid Ibrahim Al-Jaili rahimahullah, ilzimil khalwata bil wahdati wa zikri. Wa qala sahibul burdati wa bitarka ila anilta manzilatan min qabi kausaini lam tudrak walam turami. Lazimkan halwat, harus kita lazimkan halwat bil wahdah. Wahdah itu artinya kita meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Kalau kita berbicara tentang martabat 7, yang pertama ahadiyah, wahdah. Jadi wahdah itu. Jadi wahdah. Kalau ahadiyah kita tidak perlu memikirkan. Kita hanya memikirkan di sini khalwatnya bil wahdah. Musyahadah kita, baik musyahadah dengan perbuatan kita, musyahadatul af'al, musyahadah melalui perbuatan, artinya yang berbuat hanya Nur Muhammad saja. Musyahadatul asma itu adalah hanya nama, artinya musyahadah kepada nama Nur Muhammad. Jadi kalau orang sudah fana di Nur Muhammad, itu sudah tercakup di dalamnya musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, musyahadatul asma, musyahadatul zat. Itu. Wal zikri, dan memperbanyak zikir. Selalu kita berzikir, memperbanyak zikir. Bukan berarti kita hanya meyakini jasmani dan rohani hanya Nur Muhammad saja. Kita memperbanyak zikir, memperbanyak melaksanakan salat sunat, memperbanyak bersalawat. Kalau kita sudah meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad, kita juga sudah bersalawat. Artinya salawat yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Nah, begitu. Wa qala sahibul burdati wa bitarka ila anil tamanzilatan min qabi kausaini lam tudrik wa lam turami. Dan terus naik pada suatu malam, ila anil tamanzilah, mencapai tempat yang tinggi sekali tempatnya. Min qabi kausain, sekira-kira busur dengan panahnya itu, lam tudrik, tidak ketemu. Ini betapa dekatnya Rasulullah dengan Allah. Ini menggambarkan betapa dekatnya. Dekat sekali. Justru itu betapa dekatnya tidak ketemu. Nah, begitulah. Jadi Nur Muhammad itu lebih dekat daripada urat leher. Kita punya urat leher, punya urat gulu, kata orang Banjar. Itu kan dekat dengan kita parah. Lebih dekat lagi Nur Muhammad. Maka kita kalau mau dekat dengan Allah, ikutlah Nur Muhammad. Jadi tidak ada jalan lagi, jalan satu-satunya hanya Nur Muhammad. Dan kita melalui